Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya, saudara sebangsa tanah air tercinta. Kali ini berjumpa lagi kita di suasana pedesaan. Seperti biasa, saya berkesempatan mengunjungi salah satu kasepuhan yang ada di Banten Kidul. Ini kasepuhan tertua secara sanad darahnya. Nama kasepuhannya Kasepuhan Cisitu. Sebenarnya lokasi Kasepuhan Cisitu tidak persis ada di sini. Ini masih di bawah. Dia menuju ke atas sana, ada di balik bukit itu. Ada pemukiman warga di sebelah sana. Jadi nanti kawan-kawan yang mau berkunjung ke sini pasti akan melewati tempat ini dulu. Ada jembatan baru di situ yang melintas di atas Kali Cikidang atau Kali Citarik kalau nggak salah. Kalinya lagi saat. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit saja tentang apa itu kasepuhan dan bagaimana fungsi Kasepuhan Cisitu sejauh ini. Kasepuhan Cisitu sudah dikenal publik lebih tepatnya itu sejak tahun 1621 atau kita bisa sebut sebagai abad 17. Kasepuhan ini merupakan bagian dari rumpun Kasepuhan Banten Kidul yang lain seperti Cipta Mulia, Sinar Resmi, Cipta Gelar, Cicarucup, Kisungsang, dan Citora. Kasepuhan Cisitu itu sekarang dipimpin oleh pemangku adat yang dikenal sebagai Abah Yoyo Yohanda, putra dari Abah Okri, pengampu adat sebelumnya. Bagaimana Kasepuhan Cisitu menyelenggarakan seluruh proses adat sejak awal tahun sampai akhir tahun, saya tidak bisa menjelaskannya di sini, tapi saya ingin memberitahu apa sebenarnya soko guru kasepuhan dan apa fungsinya bagi kita di Indonesia terutama. Secara umum memang tidak banyak yang tahu kasepuhan yang ada di Banten Kidul atau Banten Kulon atau yang ada di wilayah Tasikmalaya, di Cianjur, di Garut, di Ciamis itu melakukan apa? Itu secara umum. Tapi secara khusus kasepuhan-kasepuhan ini melangsungkan satu kegiatan yang selama ini dianggap sepele oleh orang kebanyakan, terutama di negara kita. Negara kita terkenal sebagai negara agraris. Gak usah bicara negara maritimnya dulu ya, negara agraris berarti penghasil tanaman padi, palawija, kacang-kacangan, kacang polong, dan lain sebagainya. Notabene-nya begitu, tapi pada prakteknya tidak semua orang-orang Indonesia itu punya perhatian khusus pada wilayah pertanian. Itu seperti dianggap bagian yang tidak penting. Padahal kita semua tahu kita butuh makan, kita butuh beras, kita butuh padi. Kasepuhan-kasepuhan yang ada di wilayah Banten Kidul, terutama karena saya ada di Banten Kidul, ini punya keunggulan. Satu di antaranya mereka punya ketahanan pangan. Nanti di dalam gambar, di dalam rekaman video ini saya tunjukkan bentuk penyimpanan lumbungnya yang disebut leit kalau oleh masyarakat di sini. Itu tersebar di seluruh penjuru yang ada di kasepuhan. Kalau kita datang dari depan, nanti di pinggir-pinggir hutan, dekat perumahan, dekat pemukiman itu ada leit. Di dalam lebih banyak lagi. Leit itu ada sekitar 6.000 buah yang dimiliki oleh Kasepuhan Cisitu.
Dengan kata lain, sesuai dengan perhitungannya, Kasepuhan Cisitu berada di posisi 1 sebagai kasepuhan dengan ketahanan pangan nomor 1 di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Jadi masyarakat yang ada di sini tidak kenal namanya tidak punya beras atau nggak bisa makan. Mereka punya kemampuan swasembada sejak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Itu yang menjadi keunggulan Kasepuhan, terutama Kasepuhan Cisitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan, anggap saja begitu, suatu saat negara Indonesia sudah tidak lagi bisa mengimpor, bahkan kita kan sejauh ini negara agraris yang mengimpor beras, itu kan aneh. Secara logika nggak ketemu tuh. Negara ini katanya negara agraris, wilayah pertaniannya, daratannya itu ditanami tanaman pangan, tapi kok kita bisa impor. Ini ada yang salah. Kalau kawan-kawan mengerti maksud saya, tanpa harus menyebutkan siapa yang salah dalam mengurus itu, berarti ada yang harus kita perbaiki. Nah, kalau sampai terjadi Indonesia itu impor beras dan tidak bisa lagi impor beras, kemungkinan besar Kasepuhan Cisitu akan memberikan bantuannya untuk masyarakat Indonesia karena mereka punya stok pangan yang bahkan bisa dipakai untuk kebutuhan 100 tahun. Itu kira-kira begitu. Nah, itu soal ketahanan pangan. Itu dari sudut ketahanan pangan. Kemudian kita lihat sisi sosialnya. Sosial kemasyarakatan masyarakat yang ada di Cisitu itu berbeda sekali dengan di kasepuhan lain. Di Ciptagelar, di Sinar Resmi, di Cipta Mulia atau di Citorek, di Cicarucup. Nah, itu beberapa kasepuhan yang ada di Banten Kidul. Kawan-kawan yang berharap melihat sisi arkaik dari negeri kita atau pemandangan masa lalu yang masih dilestarikan, itu ada di kasepuhan-kasepuhan itu. Bentuk rumah-rumah masyarakatnya ya memang tidak dominan, tapi sebagian besarnya begitu. Termasuk di Imah Gede atau Imah Ageng, semua akan menunjukkan suasana masyarakat zaman baheula atau tika pungkurna, begitulah gitu. Nah, berbeda dengan yang ada di Kasepuhan Cisitu. Tidak persis benar seperti yang terlihat di masa lalu, tapi kira-kira kita bisa melihat masyarakat di sini itu punya kemampuan adaptif dengan dunia modern. Mereka tidak anti teknologi, mereka tidak menjauhi peradaban modern, tapi mereka menjaga diri dengan adat, meruat jagatnya dan menjaga adatnya. Nah, secara fisik nanti akan terlihat ketika kawan-kawan ke sini atau melalui video yang saya tampilkan. Ada yang bilang ini kampungnya para sultan. Kenapa mereka bisa menjadi sultan? Saya tidak usah kasih tahu, silakan cari sendiri jawabannya. Datanglah ke sini. Hampir sebagian besar rumah penduduk di sini itu rata-rata bagus, bertingkat 2 dan terbuat dari beton atau ada mobil, ada motor bisa 4 sampai 5. Terus ya secara penglihatan mata mereka sejahtera. Nah, itu diniatkan betul oleh Abah Yoyo sebagai pemangku adat untuk menjaga anak cucunya dari ancaman kemiskinan dan kelaparan. Sehingga akhirnya Abah Yoyo berpikir bagaimana beliau sebagai pemangku adat tidak hanya sejahtera secara pribadi, tapi juga bisa sejahtera bersama dengan masyarakat adatnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Kasepuhan Cisitu juga melakukan perkawinan yang manis dengan Islam sebagai keyakinan mayoritas yang ada di Indonesia. Jadi kalau di beberapa kasepuhan kita mungkin akan sedikit mengalami distraksi gitu ya ketika melihat ke kasepuhan-kasepuhan tersebut. Saya nggak usah sebut namanya. Nanti ada sedikit perbedaan yang kawan-kawan bisa tandai sendiri. Wilayah disebut Islam sama wilayah disebut ada tuh kelihatan segregasi atau perbedaannya tegas itu. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di Kasepuhan Cisitu masjidnya saja megah ya. Terus mereka memang menyelenggarakan kesehariannya itu dalam suasana kehidupan yang kita sebut Islami, tapi tidak melepaskan ajaran-ajaran leluhur atau ajaran pikul Sunda dari para leluhurnya sebagai bekal yang mereka jalankan dalam kehidupan keseharian. Nah, yang terakhir, wilayah Kasepuhan Cisitu ini tidak dikuasai dalam tanda kutip oleh
perhutanan atau perhutani ya. Mereka punya wilayah mandiri sekitar 7.000 hektar. Menariknya dari 7.000 hektar ini hanya 10% saja yang dipakai untuk pemukiman penduduk, ya masjid, ya tempat belajar, empang, kolam-kolam dan sebagainya. Itu hanya 10% termasuk persawahan. Bisa dibayangkan dari 7.000 hektar kalau 10% berarti cuma 700 hektar. Jadi sawah-sawahnya saya tunjukkan walaupun nggak semua, itu hanya sedikit dari sekian banyak yang ada di balik-balik bukit itu. Nah, itu ada maksudnya. Jadi wilayahnya sebagian besar tetap ditumbuhi oleh hutan, habitatnya terjaga, ekosistem lingkungannya terjaga, wilayah pertaniannya tidak diganggu oleh hama wereng, hama kangkung, ya, hama berit atau tikus, babi hutan atau binatang-binatang liar yang lain yang datang seperti burung untuk mengambil padi. Nih, ini padi-padinya bisa kelihatan, nanti teman-teman bisa lihat sendiri kalau mau ke sini. Besar-besar, enak-enak. Kenapa mereka tidak diganggu? Karena di sini pembagian ekosistemnya jelas. Wilayah pertanian tidak seluruhnya, wilayah ini tidak seluruhnya digunakan sebagai tempat pertanian, tidak seperti yang ada di Karawang, di Cianjur, atau di Bekasi gitu ya kalau kawan-kawan lihat di sana, atau misal di Banten Kulon, sekitaran Tangerang sampai ke wilayah Tanara, sampai ke pesisir pantai Jawanya. Di sini enggak, jadi kita hanya akan melihat sedikit saja wilayah yang dijadikan tempat pertanian, sisanya dibiarkan tetap menjadi hutan dan lestari sebagai alam liar bagi hewan-hewan lain atau makhluk-makhluk lain yang ada di sini. Cara bercocok tanamnya juga unik dan itu tidak dilakukan oleh tempat-tempat lain, termasuk di beberapa kasepuan lain. Mereka punya cara sendiri untuk bercocok tanam dan cara itu teruji ampuh selama beratus-ratus tahun hanya dengan menggunakan panglai atau bangle dan kemenyan. Nah, kemenyan ini yang digarisbawahi oleh orang-orang yang sedang mabuk agama sebagai bid'ah, tahayul, khurafat. Padahal Nabi Muhammad sendiri juga menggunakan kemenyan ketika beliau sedang duduk mengaji bersama atau ngaos ya di hadapan para sahabat atau umat Islam yang ada di Madinah terutama. Karena di era Mekah Nabi belum sempat melakukan syiar yang bentuknya duduk ngariung gitu di Masjid Nabawi. Nah, hal itu juga dilakukan oleh banyak ulama-ulama lain setelahnya, terutama di Indonesia karena kita punya banyak kayu-kayu wangi, kemenyan, gaharu, cendana yang dibakar menjadi dupa atau menjadi pewangian ya untuk ruangan atau semacam suasana pengajian supaya tetap syahdu gitu, tetap beraroma ketuhanan lah gitu kira-kira. Saya kira sampai di situ saja penjelasan tentang Kasepuhan Sis itu. Saya nggak mau berpanjang-panjang lebar. Intinya kawan-kawan harus mendapatkan atau menggali sesuatu dari Kasepuhan ini. Belajarlah pada pengampu adatnya atau dalam hal ini Abah Yoyo, supaya kita sebagai anak bangsa Nusantara, sebagai dinasti penerus dinasti Matahari punya kebanggaan, punya kewibawaan, dan kita tidak sedang terus-terusan melulu menyalahkan pemerintah, entah siapapun pemerintahnya pasti salah. Padahal kita nggak tahu masalahnya ada di mana. Nah, itu yang sedang saya mau tunjukkan sama sedulur sekalian. Terima kasih sudah mau menonton. Rahayu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.